Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan dalam renungan hari ini. Saudara, mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami, berikan pencerahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, itulah Mazmur 37 ayat 8, dan tema kita, jangan dikuasai oleh amarah. Jangan dikuasai oleh amarah. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat ini tentu tidak menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh marah. Bahkan anak kecil, bayi pun bisa marah ya. Akan tetapi hidup dalam amarah itu yang tidak boleh. Sebab itu bisa menjadi dosa. Sifat pemarah bisa menimbulkan kerusakan relasi, kerusakan hubungan. Baik di dalam rumah, di kantor, di lingkungan tempat tinggal, di lapangan, bahkan di gereja sekalipun. Persahabatan dan kekeluargaan bisa rusak karena amarah yang tidak terkendali. Sifat pemarah itu dikecam oleh Alkitab karena amarah menimbulkan banyak perselisihan. Bahkan bencana, peperangan di dunia ini terjadi karena amarah yang tidak terkendali. Maka Allah sangat membencinya. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Ada orang berkata bahwa amarah adalah dosa yang keji, sebab amarah menunjukkan sifat hewani manusia. Ada orang yang hidup dalam amarah, maka dia tidak lagi memakai akal sehat. Jadi itu disebut seperti sifat hewani, seperti binatang buas yang tidak berbudaya. Ya. Dari sisi rohani, sifat amarah tentu itu menghalangi kesaksian Kristen, kesaksian orang percaya. Ada seorang ibu yang mengaku Kristen, ingin supaya suaminya kembali kepada Kristus. Suatu hari, pendeta berbicara kepada suami ibu tersebut. Tapi pendeta itu kaget ya, karena suami ibu itu berkata begini, saya ingin juga sungguh-sungguh di dalam beragama, tetapi kalau jadi Kristen selalu naik pitam seperti istri saya, lebih baik saya tidak usah beribadah, tidak usah beragama. Ketika pendeta bertemu lagi dengan ibu atau istri si bapak ini, ia pun mengakui amarahnya yang keterlaluan. Ia pun menyesal, dia berubah, sehingga suaminya juga akhirnya mau berubah lebih baik. Ini adalah salah satu contoh kasus. Saudara, amarah juga menyebabkan orang kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, bahkan juga kehilangan gairah untuk hidup. Ingat peristiwa Kain dan Habel. Kain kehilangan kegembiraan karena amarahnya yang berlebihan. Disebutkan bahwa Kain itu panas hatinya. Akhirnya amarahnya meledak. Apa yang dia lakukan? Dia melenyapkan Habel. Dia membunuh adiknya sendiri. Ini sungguh-sungguh menyedihkan, sungguh tragis. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas amarah? Langkah pertama adalah ada keinginan untuk bebas dari amarah. Ada sebuah tekad untuk menguasai dan menaklukkan sifat yang kurang baik ini. Bukan hanya kurang baik ya, sifat yang tidak baik ini. Sikap yang tidak lagi membenarkan diri dengan alasan, dengan dalih. Misalnya berkata, ya memang seluruh keluarga saya tukang marah, lekas marah, atau berkata, itu sudah keturunan, itu sudah karakter saya, kamu kan tahu dari dulu memang aku begitu adanya. Ya, itu seringkali menjadi pembelaan. Tapi orang yang
akan mengalami kemenangan. Dari amarah dia harus punya tekad, saya harus bisa menguasai diri. Langkah kedua, mengakui kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah atas amarah yang tidak terkendali itu. Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah, karena dia adalah Allah yang setia dan adil. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana disebutkan Allah itu setia dan adil, sehingga ingat akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah ketiga, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang sudah diubahkan akan dapat mengendalikan lidah, mengendalikan pikiran, tangan, kaki, keinginan, ataupun nafsu. Paulus sebelum bertobat terkenal dengan amarahnya yang meledak-ledak, yang mau membunuh orang-orang percaya. Tetapi ketika dia bertobat dan dipimpin oleh Roh Kudus, sifat amarahnya terkendali. Roh Kudus melembutkan hatinya sehingga sekarang dia mengobarkan kasih karunia Allah, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Jadi saudara, mari kita menguasai diri kita, mari kita jangan dikuasai oleh amarah, tapi mari kita menaklukkan amarah itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami hidup di dalam ketenangan, hidup dalam kelembutan, hidup dalam penguasaan diri, sehingga kami mengalami sukacita dan kami bisa berinteraksi, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.